Hai semua, di sini kelompok kami terdiri dari Andre Palawa, NIM D10421710039. Saya sendiri Rifka Yolida, NIM D10421811007 dan Plasida Fiona, NIM D10421811005. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang membandingkan aplikasi Windows dan Linux. Yang pertama, sistem operasi Windows. Microsoft Windows adalah serangkaian perangkat lunak sistem operasi closed source atau dengan listening program yang tertutup dan antarmuka pengguna grafis yang diproduksi oleh Microsoft. Microsoft pertama memperkenalkan lingkungan operasi bernama Windows pada bulan November 1985 sebagai add-on untuk MS-DOS direspon dengan kepentingan tumbuh di antarmuka pengguna grafis atau GUI. Microsoft Windows datang untuk mendominasi dunia komputer pribadi pasar, menyalip macOS yang telah diperkenalkan sebelumnya. Pada Oktober 2009, Windows telah sekitar 91% dari pangsa pasar dari klien untuk penggunaan sistem operasi di internet. Yang paling terbaru versi klien Windows adalah Windows 7. Yang paling baru server versi adalah Windows Server 2008 R2. Yang paling baru ponsel versi Windows Mobile 6.5. Microsoft telah mengambil dua rute paralel dalam sistem operasinya. Satu rute telah bagi pengguna rumah dan yang lainnya telah untuk pengguna profesional TI. Rute 2 umumnya mengarah ke versi yang lebih besar, memiliki rumah multimedia, dukungan dan fungsionalitas kurang dalam jaringan dan keamanan. Dan versi profesional yang memiliki dukungan multimedia inferior dan jaringan yang lebih baik dan keamanan. Versi pertama dari Microsoft Windows, versi 1.0, dirilis pada bulan November 1985. Tidak memiliki tingkat fungsionalitas dan mencapai popularitas kecil. Dan untuk bersaing dengan sistem operasi dari Apple, Windows 1.0 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, melainkan ia meluas MS-DOS. Microsoft Windows versi 2.0 dirilis pada bulan November 1987 dan sedikit lebih populer dibanding pendahulunya. Windows 2.03 tanggal rilis Januari 1988 telah mengubah OS dari jendela ubin ke jendela yang tumpang tindih. Hasil dari perubahan ini menyebabkan Apple Computer mengajukan gugatan terhadap Microsoft menyatakan pelanggaran atas hak cipta Apple. Sebuah Windows for Workgroups 3.11 Desktop. Microsoft Windows 3.0 dirilis pada tahun 1990. Adalah Microsoft Windows versi pertama untuk mencapai keberhasilan komersial yang luas. Menjual 2 juta kopi dalam 6 bulan pertama. Ini fitur perbaikan pada user interface dan kemampuan multitasking. Ini menerima facelift pada Windows 3.1 yang dibuat secara umum tersedia pada tanggal 1 Maret 1992. Windows 3.1 dukungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Pada bulan Juli 1993, Microsoft merilis Windows NT didasarkan pada kernel baru. NT dianggap OS profesional dan versi Windows pertama yang menggunakan primitif multitasking. Windows NT nantinya akan retooling untuk juga berfungsi sebagai sistem operasi rumah dengan Windows XP. Pada tanggal 24 Agustus 1995, Microsoft merilis Windows 95 yang baru dan besar. Konsumen versi yang membuat perubahan selanjutnya ke antarmuka pengguna dan juga digunakan primitif multitasking. Windows 95 tidak dirancang untuk menggantikan Windows 3.1, tetapi juga untuk Workgroups dan MS-DOS. Ini juga sistem operasi Windows pertama yang menggunakan kemampuan plug and play. Perubahan Windows 95 dibawa ke desktop revolusioner sebagai lawan dari evolusi, seperti yang pada Windows 98 dan Windows ME. Mainstream dukungan untuk Windows 95 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan dukungan diperpanjang untuk Windows 95 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2001. Berikutnya dalam garis konsumen adalah Microsoft Windows 98 dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Itu substansial dikritik karena kelambatan dan untuk unreliability dibandingkan dengan Windows 95. Tapi banyak masalah dasar kemudian diperbaiki dengan rilis Windows 98, edisi kedua pada tahun 1999. Dukungan mainstream untuk Windows 98 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002, dan dukungan diperpanjang untuk Windows 98 yang berakhir pada tanggal 11 Juni 2006. Sebagai bagian dari baris profesional, Microsoft merilis Windows 2000 pada Februari 2000. Versi konsumen berikut adalah Windows 98, Windows ME, atau Windows Millennium Edition. Dirilis pada bulan September 2000, Windows ME menerapkan beberapa teknologi baru untuk Microsoft. Dipublikasikan terutama adalah Universal Plug and Play. Selama tahun 2004, bagian dari kode sumber untuk Windows 2000 adalah bocor ke internet. Ini buruk untuk Microsoft sebagai kernel yang sama digunakan dalam Windows 2000 yang digunakan pada Windows XP. Pada Oktober 2001, Microsoft merilis Windows XP. Versi dibangun di atas Windows NT kernel yang juga mempertahankan kegunaan berorientasi pengguna Windows 95 dan penerusnya. Versi baru ini banyak dipuji di majalah komputer. Ini dikirimkan dalam dua edisi yang berbeda, Home dan Profesional. Banyak kekurangan keamanan superior dan fitur jaringan dari edisi Profesional. Selain itu, pertama Media Center edisi dirilis pada tahun 2002 dengan penekanan pada dukungan DVD dan TV, termasuk fungsi perekaman program dan remote control. Mainstream dukungan untuk Windows XP yang berakhir pada tanggal 14 April 2009. Dukungan extended akan berlanjut sampai April 8, 2014. Pada bulan April 2003, Windows Server 2003 diperkenalkan menggantikan Windows 2000. Ini produk server dengan sejumlah fitur baru dan fokus yang kuat pada keamanan. Diikuti di bulan Desember 2005 oleh Windows Server 2003 R2. Pada 30 Januari 2007, Microsoft merilis Windows Vista. Ini berisi sejumlah fitur baru dari sel didesain ulang dan antarmuka pengguna untuk signifikan perubahan teknis dengan fokus khusus pada fitur keamanan. Untuk lebih lengkapnya, urutan versi-versi Windows yang telah dirilis hingga sekarang dan yang akan datang yaitu sebagai berikut. 16-bit, berjalan di atas MS-DOS 1985 November sampai Windows 1.0 1987 9 Desember, berlanjut ke Windows 2.0 1990 22 Mei, sampai Windows 3.0 1992 Agustus, berlanjut ke Windows 3.1 1992 Oktober, lanjut ke Windows 4 Workgroup 3.1 1993 November, lanjut Windows 4 Workgroup 3.11 Hibrida atau 16 bit sampai 32 bit, berjalan tanpa MS-DOS atau secara tidak maksimal 1995 24 Agustus sampai Windows 95 atau versi 4.0.950. 1998 25 Juni sampai Windows 98 atau versi 4.1.1998. 1999 25 Juni sampai Windows 98 Second Edition atau versi 4.1 2222. 2019 Juni berlanjut ke Windows Millennium Edition ME atau versi 4.9.3000 berbasis kernel Windows NT. 1993 Agustus berlanjut ke Windows NT 3.1 1994 September, berlanjut ke Windows NT 3.5 1995 Juni.
Berlanjut ke Windows NT 3.51 1996 29 Juli. Lanjut Windows NT 4.0 2017 Februari. Lanjut ke Windows 2000 versi NT 5.0.2195 2002. Lanjut Windows XP atau versi NT 5.1.2600 tahun 2003. Lanjut lagi ke Windows Server 2003 atau versi NT 5.2.3790 tahun 2007. Lanjut lagi ke Windows Vista atau versi 6.0 Build 6000 pada tahun 2008. Lanjut ke Windows Server 2008 atau versi 6.1. Versi sekarang dan yang akan datang 2010 sampai 2012. Berlanjut ke Windows 7 2012 sampai sekarang, sampailah ke Windows 8. Ketika itu Linux masih setengah matang. Sistem operasi ini hanya bisa menjalankan sedikit perintah Unix seperti bash, gcc, dan gnu, Mac. Saat Linux 1.0 diluncurkan pada 1994, sistem operasi ini telah cukup stabil dan memiliki banyak fitur, seperti preventive multitasking atau kemampuan untuk membagi sumber daya CPU untuk banyak aplikasi, dan symmetric multiprocessing atau kemampuan untuk membagi tugas dijelaskan sebagai seekor penguin yang menggemaskan dan ramah, yang kekenyangan setelah makan banyak ikan kering. Pada 1996, tim pengembangan Linux yang ada di seluruh dunia mulai memberikan hasilnya. Tahun itu mereka telah membuat versi Linux untuk sejumlah versi hardware dari Atari ST sampai Macintosh. Linux terus berkembang pesat, utamanya karena ada sejumlah distributor atau seperti Red Hat, Caldera, dan sebagainya, yang berkompetisi untuk berebut pangsa pasar. Oleh karena itu dibentuk kelompok bernama Linux Standard Base. Kelompok ini bekerja untuk memastikan bahwa beragam distribusi Linux yang ada tetap bisa menjalankan aplikasi yang sama dan saling berinteroperasi. Saat ini ada 7 distribusi Linux paling terkenal, yaitu: pertama, Red Hat Linux, distributor paling populer di AS dan salah satu yang paling mudah digunakan. Yang kedua, SUSE Linux, distribusi Linux yang paling populer di Eropa yang juga menyediakan perangkat instalasi dan panduan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, Slackware Linux, atau distribusi yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Dua hal penting dari Slackware adalah bahwa semua isinya atau kernel, library, ataupun aplikasinya adalah yang sudah teruji, sehingga mungkin agak tua tapi yang pasti stabil. Yang keempat, Debian, distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan. Meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program, Debian menggunakan deb dalam paket instalasi programnya. Yang kelima, Ubuntu, merupakan sistem operasi turunan dari Debian dan berbasis Linux sehingga bersifat open source. Kemampuan Linux yaitu multi-user, multiprosesor, multitasking, memungkinkannya program-program berjalan bersamaan atau background. Multithreading dapat menciptakan subproses dengan cara efisien. Pembelokan atau I/O, pipe dan filter, lokal dan network file system, security, login dengan password, ownership group, dan yang terakhir, X Windows System. Dalam masyarakat, pada umumnya Windows lebih mudah dari Linux, tetapi hasil penelitian di Jerman menunjukkan bahwa selisih tingkat kemudahan sangat kecil, dan harus diperhitungkan apakah pemakai merasa mudah sebenarnya karena sudah banyak digunakan dan familiar di salah satu sistem. Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi yang closed source atau listening program yang tertutup.
Sedangkan pada Linux merupakan sistem operasi yang open source atau listening program yang terbuka. Berikut perbandingan sistem operasi Windows dan Linux, yaitu pertama, awal perkembangannya. Windows berkembang dari dunia komputer mikro yang serba personal. Karena khusus untuk kebutuhan desktop, Windows sangat memfokuskan diri pada kesederhanaan penggunaan, pendekatan pada sisi end user dan sebagainya. Linux berkembang dari dunia Unix dengan segala persoalan multitasking dan multi-usernya. Dengan kata lain, Linux dirancang dengan karakteristik server atau workstation high sampai end. Linux juga dikembangkan dengan kemampuan jaringan cukup tinggi dan sejak awal hidupnya sudah berusaha untuk berjalan pada berbagai arsitektur komputer, sehingga Linux tidak menjadikan kebutuhan desktop sebagai tujuan besar. 2. Hak atas kekayaan intelektual. Jika aplikasinya kepemilikan dilihat dari sisi haki, SO Windows dan kebanyakan program-program lisensi merupakan syarat mutlak untuk penggunanya. Sementara Linux dan program-program aplikasinya di lain pihak berlisensi gratis dan justru mendorong para penggunanya untuk menyebarluaskan perangkat lunak tersebut. 3. Kelengkapan program. Windows tidak menyediakan banyak program setelah diinstal. Kalaupun ada, mungkin hanya Internet Explorer, Media Player, Notepad, dan beberapa program kecil lainnya. Sekalipun Linux juga sebagai SO, setelah diinstal, akan ditemui banyak program dari hampir semua kategori program seperti Office Site, multimedia, internet, 3D, games, utility, dan lain-lain. 4. Program aplikasi. Windows unggul untuk aplikasi Office-nya. Diakui bahwa Microsoft Office termasuk tools yang sangat enak untuk bekerja di PC, seperti menyiapkan presentasi, tulisan, laporan, agenda, dan lain-lain. Linux unggul dalam aplikasi web server, proxy server, firewall, mail server, Samba, dan lain-lain. Pada aplikasi server, umumnya X Windows tidak lagi digunakan di Linux. Oleh karena itu, Linux biasanya lebih hemat memori dan hard disk dibandingkan Windows. Sementara komunitas Linux juga berusaha keras untuk mengejar ketinggalannya dalam aplikasi Office-nya. Dengan mengembangkan Star Office yang dimotori oleh Sun Microsystem agar dapat digunakan secara cuma-cuma di atas Linux. 5. Konfigurasi sistem. Berbeda dengan program Windows yang sudah siap pakai, di Linux ada kalanya perlu menyunting file secara manual melalui command line. Tetapi dengan adanya PC Linux Control Center, konfigurasi sistem bisa dilakukan dengan mudah. PC Linux memiliki deteksi perangkat keras yang baik sehingga hampir semuanya berjalan secara otomatis. Dan hampir semua program di PC Linux disertai dengan konfigurasi yang juga sudah siap pakai. 6. Dukungan perangkat keras. Tidak seperti kemudahan yang ditemui di Windows, terkadang suatu hardware tidak bisa bekerja di Linux. Hal ini bisa terjadi karena pembuat hardware tidak menyediakan drive versi Linux. Untungnya, belakangan ini cukup banyak vendor yang sudah memberikan dukungan drive Linux. Dengan pengenalan Linux akan hardware semakin lama semakin meningkat, sehingga mulai jarang terdengar permasalahan hardware di Linux. 7. Manajemen proses. Apabila kita tekan tombol Ctrl Alt Del, pada saat sistem menjalankan Windows, akan terlihat sejumlah proses yang sedang berjalan. Kalau dihitung dari 10, dan pengguna bisa
biasa bisa mengenali sebagian besar proses-proses ini. Bila kita kirim perintah PSAX pada sistem Linux, akan terlihat keterangan bahwa ada lebih dari 20 proses sedang berjalan. Mereka yang tidak mendalami sistem operasi tidak akan bisa mengenali sebagian besar dari proses-proses tersebut. 8. Sistem file. Windows menggunakan FAT dan NTFS. Windows tidak membedakan penggunaan nama file dengan huruf besar dan huruf kecil. Windows mengenal juga istilah drive untuk device dan partisi. Windows memiliki My Computer sebagai root, yang di dalamnya terdapat berbagai drive dan device. Windows juga tidak bisa membaca file seperti file sistem Linux. Di sistem file, ekstensi nama file di Windows memiliki peranan penting, sementara Linux menggunakan ext2, ext3, research, xfs, jfs, dan lain sebagainya. Linux dapat membaca dan menulis ke FAT32 dan dapat membaca dan menulis NTFS. Linux membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam berbagai aspek. Penggunaan sistem operasi. Di Linux istilah drive tidak digunakan. Yang digunakan adalah direktori biasa. Apabila dibandingkan dengan Windows, Linux mengenal direktori root, yang di dalamnya terdapat berbagai direktori dan device. Di Linux, ekstensi nama file tidak memiliki peranan penting. 9. Waktu pengoperasian. Sebagai SO, Personal Workstation, Windows akan sering dimatikan apabila ditinggalkan pemiliknya untuk menghemat listrik karena tidak akan ada orang lain yang akan menggunakan komputer itu. Sistem Linux dirancang untuk bisa digunakan bersama-sama oleh banyak orang. Karena itu, perlindungan berkas dan proses-proses milik seseorang terhadap orang lain menjadi porsi besar dari perhatian perancangannya. Pada sistem Linux, identifikasi user sangat menentukan hak akses pengguna. Karena itu, akan banyak ditemui pengguna Linux yang bekerja dengan user root. 10. Proteksi sistem. Karena sistem Windows biasanya digunakan orang tertentu saja, maka sistem proteksi berkas-berkas di komputer tidak menjadi perhatian utama dalam perancangan Windows. Kapanpun pengguna Windows bisa menghapus, mengganti nama, memilih lokasi direktori file apapun yang ada di sistem. Login bukanlah seharusnya bagi pengguna Windows 9X. Dengan cancel login, prompt bisa ditempatkan hak akses segalanya. Meskipun sama-sama sebagai sistem operasi komputer, Linux dan Windows memiliki perbedaan yang banyak hal. Karena merupakan dua dunia yang berbeda, maka hampir semuanya bisa berbeda. Software yang didesain khusus untuk Windows tidak akan berjalan pada Linux. Demikian juga sebaliknya. 11. Menangani crash. Dibandingkan dengan Windows 95 atau 98 atau ME, Linux jauh lebih stabil. Namun jika mengikuti petunjuk sistemnya dengan baik, Windows XP juga cukup stabil. Unix dan Linux mempunyai sifat multi-user. Linux menjalankan aplikasi secara berbeda dengan Windows. Ketika suatu aplikasi terkunci, Anda dapat mematikannya dengan mudah. Cukup menekan kombinasi tombol CTRL dan ESC, dan dapat memilih aplikasi dengan mudah. Dan dapat memilih aplikasi mana yang bermasalah. Dan jika sistem grafis yang terkunci bisa berpindah ke command prompt dan membunuh proses software secara manual, juga tersedia pilihan untuk mereset desktop saja dengan menekan CTRL ALT backspace. Ini berarti tidak harus melakukan reboot
sekalipun sistem Linux sedang mengalami masalah. 12. Sistem distribusi. Windows hanya mengenal satu distribusi, yaitu Microsoft. Sementara Linux mengenal banyak distribusi yang merupakan kumpulan kernel Linux, pustaka-pustaka sistem, dan software-software yang dibungkus dengan prosedur tertentu. Yang membedakan antar distribusi bisa saja pada semua bagian tertentu. Kernel yang berbeda versi dan pengaturan, software dan pustaka yang berbeda, termasuk prosedur pemaketannya. 13. Kemungkinan migrasi. Di satu pihak, Windows dalam perkembangannya menyatu dengan garis produksi server NT menjadi Windows 2000 dan kemudian Windows XP. Di lain pihak, masyarakat open source harus terus mengembangkan user interface gratis untuk meningkatkan kenyamanan Linux untuk penggunaan sebagai workstation pribadi. Sejak kemunculan Windows 2000 dan perkembangan user interface gratis di Linux, mulai bisa dilihat kesetaraan Windows dan Linux, yakni sistem operasi untuk server dan juga untuk workstation. Migrasi pengguna dari Windows ke Linux dan sebaliknya tidak dapat terjadi secara spontan karena faktor kebiasaan yang sulit ditinggalkan selama penggunaan Windows dan program-program aplikasinya tidak terhalang oleh keharusan membayar lisensi. Pengguna Windows tidak akan banyak beralih ke Linux. Kesuksesan Linux di Indonesia meraih perhatian dari pengguna komputer bergantung pada hak yang berwajib dalam mengkampanyekan penghormatan pada hak atas kekayaan intelektual. Kesimpulan, Microsoft Windows merupakan serangkaian perangkat lunak sistem operasi yang berbasis closed source, sedangkan Linux merupakan operating system yang berbasis open source. Sistem operasi yang berbasis closed source merupakan operating system yang memiliki listening program yang tertutup. Sedangkan sistem operasi yang open source merupakan operating system yang memiliki listening program yang terbuka. Pada Windows telah banyak mendapatkan dukungan hardware dan software, sedangkan pada Linux dukungan hardware dan software masih kurang.